Pengaturan semesta hanya tentang mengenal diri. Nah, ini adalah bahasan dari buku Universal Laws of the Universe, Pengaturan Universal Alam Semesta, The Connected Universe, Alam Semesta Terhubung, oleh D.K.L. Rahman. Kamu penasaran mengenai isi bahasan dari buku ini? Jangan lupa untuk subscribe channel Diary Fanny ya. Oke, let's get started. Teman-teman, selamat mendengarkan. Pengaturan semesta hanya tentang mengenal diri. Setelah melalui beberapa tahap, akhirnya menjadi jelas kalau menyaksikan pengaturan alam semesta itu sebenarnya lebih kepada mengenal diri sendiri. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang keliru, apalagi menyesatkan dari mengajak seseorang menyaksikan pengaturan yang sedang mengatur dirinya sendiri. Apa yang kami ungkapkan dalam buku ini tidak menyalahi aturan siapapun, kecuali itu aturan mereka yang tidak mau beranjak melihat kemahabesaran yang membentuk diri mereka sendiri. Selama puluhan ribu generasi umat manusia sudah dianjurkan untuk mengenal diri. Know yourself. Kenali dirimu. Pepatah kuno ini terus saja bergulir menjadi PR yang harus diulang-ulang. Dahulu, menurut Pausanias, pepatah itu tertulis di halaman depan kuil Apollo di Delphi, yang juga dikenal sebagai Oracle of Delphi. Pepatah itu kemudian diadopsi oleh Socrates dan Plato. Sejak filsafat Yunani meletakkan dasar bagi pemikiran Barat selanjutnya, pengaruh perintah Yunani Know Yourself meluas ke banyak aliran pemikiran lain. Kenali dirimu pun mulai muncul dalam budaya dan tradisi dan pada waktu yang berbeda di seluruh Asia, Afrika, dan Eropa Timur dan Barat, dari dinasti Cina hingga ajaran Hindu hingga Islam dan Sufi, dan tentu saja hingga Roma kuno. Semua sama-sama menempatkan kenali diri Anda sebagai puncak pengetahuan dan tantangan pamungkas. Tetapi sebenarnya puncak pengetahuan ini sudah lebih tua dari asal sejarahnya sendiri. Asal-usul pepatah yang mendalam ini pada kenyataannya mencapai lebih jauh ke dalam sejarah daripada semua peradaban yang disebutkan di atas, yaitu dimulai dari peradaban bangsa Mesir kuno yang pertama. Know yourself atau know thyself mungkin bisa dibilang berasal dari teks peti mati Mesir kuno. Teks-teks yang menghiasi sarkofagus pemakaman kerajaan tengah Mesir dari awal 2000 sebelum Masehi. Teks-teks ini mungkin diambil dari kerajaan lama Luxor, serangkaian dinasti Mesir yang dimulai sekitar 3000 sebelum Masehi ya. Before century, mengalahkan Veda, Hindu, I Ching Cina, dan para pendiri Yunani. Luxor merupakan sebuah kota modern yang terletak di kedua tepi timur dan barat Sungai Nil di Mesir bagian utara. Dibangun di bekas lokasi Thebes, ibu kota Mesir kuno yang terkenal, tahun 2052 sebelum Masehi. Raja-raja Fir'aun memerintah di sini, menciptakan peradaban yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Banyak penguasa pembangun peradaban yang meninggalkan warisan fisik yang bisa kita pelajari melalui amsal-amsal yang sengaja dibiarkan masih terbaca sampai sekarang. Meski sekarang susunannya sudah sangat acak, namun dahulu pada masanya amsal-amsal kuat yang tertulis di dinding Luxor ini digunakan sebagai alat untuk mengajarkan pemahaman tentang alam semesta dan tatanan yang ada di antara manusia dan semesta. Diceritakan kalau pada masanya tidak sembarang orang bisa memasuki kuil. Para imam kuil sangat berhati-hati dalam memilih dan menerima calon pelajar ke kuil mereka. Hanya sebagian mereka saja yang teruji bisa memasuki kuil ini dan menimba ilmu semesta di sana. Menurut sejarah, para pelajar pemula menghabiskan waktu bertahun-tahun di kuil, bahkan puluhan tahun dan terkadang seumur hidup untuk mempelajari ilmu-ilmu di sana. Beruntungnya ada beberapa kutipan-kutipan petuah yang berhasil diartikan, dan ternyata maknanya sangat bagus untuk kita lewatkan begitu saja. Di antaranya adalah,
Semua ada di dalam dirimu. Kenali dirimu yang paling dalam dan cari apa yang sesuai dengannya di alam. Kerajaan surga ada di dalam tiap dirimu, dan siapapun yang mengenal dirinya sendiri akan menemukannya. Semua ada di dalam dirimu. Kenali dirimu yang paling dalam dan cari apa yang sesuai dengannya di alam. Indonesia juga tidak kalah maju dengan peradabannya yang maju. Gunung Sadahurip di Garut, Jawa Barat juga menyimpan sebuah ajaran luhur yang sungguh sayang kalau tidak turut kami ungkap di sini. Di antara artefak yang pernah ditemukan di sekitar Gunung Sadahurip adalah batu prasasti yang berukirkan menyerupai sebuah tulisan. Seorang pemerhati budaya dan peradaban Lemurian, guru kami Diki Zainal Arifin memberikan pendapatnya tentang batu prasasti ini. Menurutnya, tulisan yang terdapat pada prasasti ini adalah peninggalan bangsa Lemurian dalam bentuk sebuah siloka atau istilah yang memiliki maksud tersembunyi. Tulisan pada prasasti Sadahurip ini berbunyi, Anjana Gapida Yangga, engkau adalah gerbang sang pencipta. Avatara Maninggarungga, pengendali alam keseluruhan, jaga halus kasar. Syahudubala Arya Dumida, menyeimbangkan kehidupan alam semesta. Zakala Manig Warhazena, waktu akan menjadi anak penurut. Mengagumkan bagaimana sejarah manusia mengungkap kalau ternyata masa lalu menyimpan kebijaksanaan yang jauh lebih mendalam dan menyeluruh. Mengherankan kalau sekarang kita hanya mengulang lingkaran ilmu yang sama hanya untuk menjadi kembali paham tanpa menaikkan tingkatannya. Bukankah seharusnya tiap diri kita dan bumi yang kita pimpin sekarang ini bisa lebih maju dan berhasil menjadi wajah planet yang lebih makmur dan sejahtera? Iya, seharusnya. Memang seperti itu. Hanya saja nyatanya keharusan itu memang masih terlampaui jauh bagi kita saat ini. Bahkan untuk hidup sebagai diri sejati saja masih berproses. Saat ini kita masih kesulitan dengan ego yang tiap hari semakin merongrong dan menjauhkan diri untuk menjadi diri sejatinya. Meskipun selama puluhan ribu generasi kita diajarkan untuk mengenal diri agar pondasi kita menjadi kuat. Tapi nyatanya itu baru menjadi petuah yang kita ingat, tapi belum kita laksanakan. Makanya kita masih belum bisa bersaksi akan anugerah-anugerahnya, dan belum juga bisa menggunakannya secara maksimal. Itulah kenapa kita harus berusaha mencari cahaya sebelum menjadi cahaya. Al-Ghazali dalam kitabnya Kimiya'us Sa'adah mengatakan bahwa mengenal diri adalah kunci untuk mengenal Tuhan. Al-Ghazali berkata, logikanya sederhana, diri sendiri adalah hal yang paling dekat dengan kita. Bila kita tidak mengenal diri sendiri, lantas bagaimana mungkin kita bisa mengenali Tuhan? Imam Al-Ghazali juga mengutip hadis yang berbunyi, Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, ia mengenal Tuhannya. Pythagoras mengatakan, Man know thyself, then thou shalt know the universe and God. Ya, kurang lebih seperti itu ya cara membacanya. Pada tahun 1831, Ralph Waldo Emerson menulis puisi berjudul apa ini ya? Tulisannya saya nggak ngerti bacanya. Atau Notice Seuton, kenali dirimu, dengan tema Tuhan di dalam dirimu. Puisi itu adalah lagu kebangsaan bagi keyakinan Emerson bahwa mengenali dirimu sendiri berarti mengetahui Tuhan yang Emerson rasakan ada dalam diri setiap orang. Jalaluddin Rumi juga pernah berkata, jangan melihat keluar, lihatlah ke dalam diri sendiri dan carilah itu. Pythagoras juga memahami kalau dengan mengenal diri, maka seseorang akan mengenal semesta dan zat maha. Bisa disimpulkan kalau mengenal diri adalah sebuah cara bagi manusia untuk menemukan makna keberadaan dirinya dan pembentuk dirinya di tempat yang sama. Yang jelas, ini lagi-lagi bukan tentang agama. Bangsa Yunani di Delphi, bangsa Mesir, bangsa Lemurian, Pythagoras, Socrates, Al-Ghazali,
Nabi Muhammad, Emerson, Rumi tidak memiliki kesamaan dalam hal agama. Tapi yang mengagumkan adalah mereka memiliki kesamaan yang kental dalam cara mengenal semesta. Begitulah apa adanya, keniscayaan tidak mengenal benar atau salah. Keniscayaan tidak mengenal perbedaan. Keniscayaan hanya muncul begitu saja sebagai fitrah yang dibentuknya bagi semesta alam. Tidak peduli seberapa berbeda kita menamai Tuhan, semesta tetap bergerak dalam satu keniscayaan. Dan inilah yang akan kita selami dalam buku ini. Kita akan menyelami keniscayaan-keniscayaan yang ada di dalam diri kita untuk mengungkap jati diri yang sesungguhnya. Mengenal diri dan mengenal pengaturan diri yang adalah semesta bukan tentang agama apapun, tetapi tentang menghargai keberadaan diri yang sudah dibuat oleh Sang Maha Menjadikan. Kalau kita meyakini Zat Maha atau Tuhan, kalau kita mentuhankannya, itulah yang membuat tiap diri menjadi ada, terlepas dari apapun agamanya. Maka tidaklah itu kecuali awal dari keyakinan yang sebenarnya. Agama bisa saja dituduh Agama bisa saja dituduh salah atau bisa saja melakukan kesalahan. Masih banyak perdebatan dalam agama itu sendiri. Bahkan tiap agama masih terpecah ke dalam beberapa kelompok yang masih saling menyalahkan ajarannya. Tapi keberadaan diri kita tidak pernah salah. Cara Zat Maha membuat kita ada untuk melengkapi semesta raya ini tidak pernah salah. Jadi sudah sewajarnya untuk menghormati Sang Maha Menjadikan kita mengenal diri, mewaspadai diri dan mengendalikan diri yang dijadikan olehnya ini, bukan? Ajaran dari Sang Maha Menjadikan akan membuat manusia menjadi jauh lebih baik dan lebih mampu mengendalikan dirinya. KDZA. Faktanya, kita tidak akan bisa lagi menghormati Sang Maha Pembuat kalau bahkan apa-apa yang sudah Dia jadikan ini, apa-apa yang Dia bentuk ini, apa-apa yang Dia amanahkan ini sengaja kita acukan seperti kita mengacukan sehelai daun kering yang rontok di tengah hujan deras. Memang akan menjadi sangat terhormat kalau kita mulai menyaksikan hukum alam semesta, mempelajarinya dan memahaminya, sehingga kita bisa berusaha hidup lebih selaras lagi dengan seluruh buatannya. Sahabatku, Anda tidak harus setuju dengan segala pesan semesta yang kami sampaikan dalam buku ini, mengikutinya atau mempercayai apapun yang kami tulis di dalamnya, karena kita tidak sedang berbicara tentang kepercayaan. Kami sedang berbicara tentang gerakan semesta. Gerakan semesta tidak didikte oleh kepercayaan. Seluruh kepercayaan berada dalam semesta dan diatur dengan pengaturan alam semesta, dan tidak pernah sebaliknya. Aturan sosial bisa dilanggar atau dirubah, tapi hukum alam universal tidak bisa. Meskipun kita belum mengetahui segala sesuatu di alam semesta dalam waktu yang lama, kita bisa mendapatkan pemahaman yang cukup baik dan manfaat yang cukup besar dari kebersaksian kita tentang bagaimana segala sesuatu bekerja di dunia kita. Dan bagaimana hukum alam bekerja di sini, di rumah kita bersama, bumi. Mungkin Anda ingin bertanya, apakah hukum alam universal yang akan kita pelajari ini sama di seluruh alam semesta? Jujur saja, jawaban dari pertanyaan ini akan menjadi sangat relatif, tergantung dari bagaimana kita mampu membuka cakrawala pengetahuan. Waktu dan proses yang kita lalui akan mampu menjawabnya. Tapi ketimbang fokus kepada pertanyaan yang terlalu luas, lebih baik memang mengkerucutkan pembahasan ke apa-apa yang bisa kita pelajari dan pahami secara maksimal terlebih dahulu. Sampai sekarang, para peneliti fisika menemukan kalau hukum alam yang sama yang kita temukan di bumi juga mengatur sebuah bintang yang jaraknya miliaran tahun cahaya. Sebuah studi baru-baru ini menegaskan bahwa rasio massa proton-elektron adalah sama di galaksi yang jaraknya 6 miliar tahun cahaya seperti di bumi ini. Penelitian baru ini hampir mengakhiri perdebatan tentang apakah hukum alam bervariasi di berbagai tempat di alam semesta. Hanya saja detik ini hampir lebih dari setengah alam semesta masih menjadi misteri. Makhluk hidup dan materi semesta yang terbuat dari energi hanya bisa kita saksikan baru sekitar 5% saja.
dari jagat keseluruhan. Sisanya terdiri dari gravitasi yang tidak diketahui yang disebut materi gelap atau dark matter, dan bentuk energi yang tidak diketahui yang sering kita sebut dark energy atau energi gelap. Ilmunya memang terlalu sempurna untuk dikuasai, tapi bukan berarti tidak bisa dipelajari dan dipahami. Manusia bumi selalu memiliki kesempatan untuk berkembang dan meningkatkan pemahamannya tanpa batas yang sempit. Tidak ada setitik sempit dalam semesta yang tanpa batas ini, tetapi sebaiknya kita tidak terlebih dahulu menilai keilmuan dan pengetahuan, karena bahkan pengetahuan paling rendahan seperti yang akan kami sampaikan dalam buku ini saja sudah sangat penting untuk dikuasai, sebagai pegangan untuk menjalani kehidupan detik ini dan detik-detik selanjutnya. Ilmu itu bukan tentang rendah atau tinggi, namun tentang aplikasi. Mampukah kita menerapkan ilmu-ilmu yang sedang kita baca dari semesta? Pertanyaannya, siapkah kita belajar dan mempelajari sesuatu yang baru dengan tujuan agar kita bisa membuat hidup menjadi lebih baik? Apakah kita mau mengesampingkan sementara semua referensi yang sudah terbukti gagal membuat manusia ini menjadi lebih maju dan saling memakmurkan? KDZA. Sementara diri dan luar diri itu ibarat sekolah kehidupan, sebundel kurikulum yang sebenarnya kita pelajari sampai khatam. Ali bin Abi Thalib sendiri berkata, menuntut ilmu lebih utama daripada seseorang yang rajin sholat, rajin sujud. Ini menandakan kalau dengan ilmulah jalan yang lurus itu bisa dicapai. Tidak mungkin jalan yang lurus itu ditemukan tanpa penyadaran. Ilmu adalah pengetahuan yang jelas tentang segala sesuatu. Ilmu yang sengaja dipelajari dari sekolah kehidupan bisa menjadi penyadar yang manis kalau manusia adalah makhluk yang cukup dengan anugerah. Salah satu di antara kurikulum sekolah kita adalah Universal Laws of the Universe. Disebut sebagai universal karena hukum alam semesta bersifat menyeluruh, tidak memihak hanya kepada satu kelompok yang berkeyakinan tertentu, melainkan meliputi seluruh yang ada di alam semesta ini. Dengan demikian, pengaturan-pengaturan alam semesta yang akan kita pelajari berlaku bagi kami, Anda dan siapapun di luar sana yang bahkan tidak mengetahuinya sekalipun. Ini bersifat impersonal, beroperasi secara otomatis di sepanjang garis bawah sadar tanpa partisipasi sadar Anda. Dengan mempelajari dan memahami apa dan bagaimana itu berlangsung, dapat menuntun kita untuk mengenali tatanan, yang pada gilirannya memungkinkan untuk menciptakan masa depan gerakan yang lebih baik bagi diri sendiri, lanjut bagi umat manusia. Lalu, diakhiri dengan tasbih yang lebih terhormat. Bagaimanapun, tugas manusia tidak hanya sekedar membentuk apa yang terbaik bagi dirinya, namun juga bagi yang lainnya. Itulah tujuan mulia kita bersekolah dalam kehidupan ini, yaitu untuk melayani. Dedikasi kita sebagai manusia tak hanya dilakukan sebagai pemenuhan aktualisasi diri, tetapi juga menumbuhkan jiwa melayani. Seseorang yang tak memiliki sifat dedikasi biasanya juga tak memiliki jiwa untuk melayani. Tetapi untuk menumbuhkan dedikasi terhadap diri saja itu dibutuhkan ilmu. Khalil Gibran berkata, pengetahuan dan pengertian adalah teman setia hidup yang tidak akan pernah terbukti tidak benar bagi Anda. Karena pengetahuan adalah mahkotamu dan memahami stafmu, dan ketika mereka bersama Anda tidak dapat memiliki harta yang lebih besar. Manusia yang berjalan tanpa ilmu seperti berdiri di dalam sungai deras. Dia berusaha berpijak tapi tidaklah mampu. Dia terus terombang-ambing kemanapun arus air sungai membawanya. Dia tidak kuasa mengambil kendali dan tindakan. Akhirnya dia rela dikalahkan dan dikendalikan. Bahkan itu oleh sesuatu yang kecil seperti egonya sendiri. Coba pikirkan, bagaimana kita bisa menghadapi apapun yang terjadi di depan mata kalau kita tidak menguasai diri yang sedang menghadapi? Kita dihadapi kenyataan bukan hanya untuk tegar menghadapinya, namun juga untuk mencari jalan keluar dan kebaikan di dalamnya. Tetapi, kalau diri yang sedang mencari kebaikan ini belum menyadari kebaikan dirinya sendiri, maka sampai mana dirinya mampu mencari? Akhirnya, dirinya harus rela mengaku kalau dirinya kekurangan.
Tetapi bagaimana dirinya mengaku beriman sambil juga mengaku kekurangan? Mempercayai atau beriman memiliki makna yang begitu mendalam. Kita tidak pernah sampai di posisi mempercayai sampai kita menutup mata rapat-rapat dan membiarkan yang kita percayai menuntun kita secara penuh. Beriman itu berarti Anda menutup mata lalu melangkah dan mempersilahkan Zat Maha menuntun Anda. Itu Anda lakukan karena Anda meyakini setiap langkah Anda akan tetap aman meski Anda tidak melihat apapun yang akan Anda hadapi di depan. Karena saking besar dan penuhnya rasa percaya Anda kepada penuntun Anda. Begitulah mempercayai yang sebenarnya. Akhirnya Anda tidak mendikte Zat yang Maha yang Anda imani. Alan Watts berkata, memiliki keyakinan berarti mempercayakan diri Anda pada air. Ketika Anda berenang, Anda tidak mencengkram air. Karena jika Anda melakukannya, Anda akan tenggelam dan tenggelam. Sebaliknya, Anda bersantai dan mengapung. Iman itu adalah kekuatan dan mungkin satu-satunya kekuatan terbesar yang bisa diandalkan oleh seseorang. Sekarang coba perhatikan doa kita saja dulu. Apa yang ada di dalam setiap baitnya? Bukankah itu isinya kebanyakan adalah diktean? Bagaimana bisa kita mendikte sambil mempercayai? Jelas ada yang kita bohongi di sini, dan satu-satunya yang kita bohongi adalah diri kita sendiri. Kita mengaku-ngaku beriman padahal kita belum memperjuangkan kondisi itu. Untuk mengimani dengan sebenar-benarnya butuh proses yang panjang. Kami tidak sedang mendikte iman siapapun. Itu bukan tugas kami. Bukan tugas kami juga membenahi iman seseorang. Setiap manusia bertanggung jawab dengan imannya masing-masing. Apa yang kami lakukan hanyalah berbagi informasi. Tidak ada salahnya berbagi informasi dan belajar bersama, bukan? Kami pun sedang belajar untuk memahami kalau mempercayai adalah tentang rasa kebersamaan. Rasa di mana kita menyatu, rasa di mana kita bergantung. Rasa di mana kita nyaman bersandar. Rasa di mana kita mencintai tanpa syarat. Rasa di mana kita selalu merasa bersama dan tidak pernah terpisahkan. Seperti memiliki kekasih untuk menaungkan hati dan pelukan yang hangat. Kami percaya kalau kondisi beriman yang seperti ini butuh diwujudkan. Dan cara mewujudkannya adalah dengan memahami Zat Maha yang diimani terlebih dahulu. Tetapi bagaimana kami mampu memahaminya saat apa-apa yang dibuatnya dan diatur olehnya saja sudah luput dari penyaksian? Sangat masuk akal kalau kami harus belajar bersaksi terlebih dahulu. Iman seharusnya bersaksi dan yakin secara hak karena melihat dan merasakannya sendiri. Hanya sekarang arti iman sendiri di-downgrade-kan. KDZA. Ya, demikianlah teman-teman akhir dari bahasan tentang pengaturan semesta hanya tentang mengenal diri dari bukunya DKL Rahman yang berjudul Universal Laws of the Universe, Pengaturan Universal Alam Semesta. The Connected Universe, alam semesta terhubung. Nah, seru sekali ya. Tapi jangan lupa untuk subscribe channel Diary Fani. Dan kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye for now.